Yang pertama, kelompok kami mengangkat gula dan pertumbuhan inflasi harga barang impor di negara Indonesia. Untuk data dari kelompok kami terdiri dari beberapa macam, yaitu nilai impor menurut golongan penggunaan barang, data inflasi Indonesia, terus ada peta yang mengindikasikan tingkat inflasi di Indonesia, terus ada nilai impor menurut negara pada tahun 2020 yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu nilai impor pada tahun 2024. Tadinya bisa diseleksi ya di sini. Bisa dilihat dari mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk bulannya sendiri bisa diseleksi juga, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, di sini ada tambahan diagramnya, yaitu yang awalnya berwarna putih semakin ke sini maka semakin pink, yaitu mengindikasikan nilai impornya itu semakin tinggi. Di sini kita bisa lihat mulai bulan Januari tahun 2022 yaitu 18.211 sampai bulan 2024, dan bisa disesuaikan sendiri. Yang akan saya bahas kedua yaitu data dari nilai impor menurut golongan penggunaan barang. Di sini sama halnya bisa diseleksi mau diminta tahun berapa. Kami di sini start mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Kebetulan untuk data tahun 2024-nya sendiri belum ada, dan kami cari datanya itu di BPS. Untuk jenis bahannya sendiri bisa diseleksi juga, yaitu mulai dari bahan baku dan barang penolong, barang konsumsi, dan juga barang modal. Kebetulan di sini datanya ya hanya ini saja ya yang sudah kami cari. Di sini ada tingkatan warna, yaitu putih, mulai ke biru. Di sini gradasi biru muda, lalu biru tua. Di sini juga bisa dilihat untuk jenis bahan bakunya apa, tahun berapa, dan jumlahnya berapa. Jika ingin melihat semuanya cukup klik all. Jika tidak ingin semuanya ya, atau ingin satu aja seperti barang modal tahunnya mungkin misal tahun 2020 ya, tahun 2020 itu sekian, atau mungkin ditambah tahun 2019 atau tahun 2021 itu sekian. Begitu pula yang data dari nilai impor ini yang berwarna putih ini bisa diseleksi juga apakah menggunakan semua atau tidak. Mungkin kita bisa menggunakan yang tahun 2020 ya. Untuk datanya cari di bulan Februari, Maret, dan juga April. Nah, bisa dilihat ini sangat kecil sekali. Tahun 2020 di bulan Februari, Maret, dan April. Mungkin kita tambah di tahun 2024. Nah, mulai tahun 2024 ini ada peningkatan ya. Tahun 2023 apalagi, nah seperti ini. Pada tabel grafik batang data inflasi Indonesia, di sini kami sudah ada grafik batangnya dari nomor ID. Nomor ID di sini ini sudah all semua, cantum dari 1 sampai 258 sampai terakhir. Dimana kalau misal nomor ID tanda checklist ini saya klik, itu akan di diagram batangnya di sini ada yang saya klik tadi itu tidak muncul di sini. Lalu data inflasi indikasi warnanya dari putih ke hijau-hijauan. Seperti ini, seperti di sini. Highlight nomor ID ini kalau misal mau mencari ID nomor berapa yang langsung gitu ya, langsung mencari di bagian search. Langsung saja kita ke diagram batangnya. Di sini menunjukkan data nilai inflasinya itu semakin tinggi batang grafiknya, semakin tinggi juga tingkat inflasinya. Nah, tinggi batang ini
menunjukkan tingkat inflasi pada periode tahun-tahun tersebut ya, periode tahun tersebut. Secara umum, grafik batang itu jika dari kiri ke kanan menunjukkan kenaikan inflasi dari waktu ke waktu. Dari kiri ke kanan ya mengalami kenaikan. Lalu sebaliknya jika semakin rendah atau menurun grafiknya menunjukkan penurunan data nilai inflasi tersebut. Dan di sini kami mendapatkan data inflasi yang mengalami penaikan ya, kenaikan yang mengalami kenaikan dan tidak ada yang mengalami penurunan dari data yang kami dapat. Dan jika batang grafiknya ini ya, relatif tingginya itu sama, menunjukkan data tingkat inflasinya itu relatif stabil ya, stabil. Nah, di sini yang kami dapatkan datanya ada data ini yang stabil dan eh, mengalami kenaikan ya. Tidak ada yang mengalami penurunan dari data yang kami dapat. Sebagai contoh, saya ambil ini ya, pada nomor ID 203, tahun periode 2007, data inflasinya 0,0606. Artinya, pada tahun tersebut, tahun 2007, harga barang dan jasa secara rata-rata naik sebesar 0,0606 dalam bentuk persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun sebelumnya kita bandingkan ya, pada nomor ID 135 tahun periode 2013. Data inflasinya 0,0590 Selanjutnya, pada tabel indikasi warna orange ini adalah nilai impor menurut negara asal utama 2017 hingga 2023. Nah, tabel ini itu menyajikan data nilai impor dari berbagai negara asal ke suatu negara dalam periode 2017 hingga 2023. Seperti ini. Nah, di mana negara asal yang kami dapatkan ini dari Afrika, Amerika, hingga Vietnam. Lalu pada tahun 2017 hingga 2023. Nilai impor ini diukur dalam satuan dolar Amerika Serikat USD dalam jutaan dolar ya. Saya menjelaskan warna tabel, semakin gelap warna pada suatu tabel ya, pada suatu sel ini atau tabel itu menunjukkan semakin tinggi nilai impornya pada tahun dari negara asal. Dan sebaliknya, jika warna pada suatu sel atau tabel mengalami warna yang lebih terang, itu mengalami penurunan. Nah, secara umum, nilai impor dari sebagian besar negara asal mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terlihat dari warna yang semakin gelap pada sel tabel tersebut. Ke tahun yang menuju 2023, seperti mengalami kenaikan itu pada negara Asia pada tahun 2022, tapi tidak stabil hingga 2023. Ada beberapa kasus di mana nilai impor mengalami penurunan, misalnya pada beberapa negara asal di tahun-tahun tertentu, itu juga bisa dilihat dari warna yang menjadi lebih terang. Sebagai contoh, nah, pada negara Tiongkok 2 ini, dari kanan ke kiri itu warnanya semakin terang ya, warnanya semakin terang. Itu mengalami penurunan, tetapi juga tidak stabil pada tahun 2018 dan 2019. Tidak stabil. Lalu juga nilai impor tidak selalu naik secara konsisten atau eh, naik turun pada beberapa tahun tertentu. Nah, seperti pada negara ASEAN, ini mengalami kenaikan, lalu pada 2019 mengalami penurunan, 2020 mengalami penurunan, 2021 mengalami kenaikan nilai impor, 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Ini tidak konsisten atau naik turun gitu ya. Menurut saya, negara-negara di kawasan Asia, terutama Asia lainnya, secara konsisten memiliki nilai impor tertinggi. Konsisten mengalami impor tertinggi. Ini juga Asia, impor tertinggi, Asia lainnya juga.
ada beberapa negara mungkin menunjukkan pertumbuhan nilai impor yang lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Dilihat dari warna yang paling signifikan dari tahun ke tahun, seperti seperti Amerika ini juga pertumbuhannya cepat ya. Warnanya signifikan. Lalu ini Korea lainnya, negara lainnya. Berdasarkan tabel nilai impor yang sudah saya jabarkan atau saya jelaskan, kesimpulannya dapat dilihat bahwa secara umum nilai impor dari berbagai negara asal ke negara tujuan atau untuk negara impornya mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2023 meski tidak konsisten. Nah, kenaikan yang paling signifikan terjadi pada negara-negara di kawasan Asia, terutama Asia lainnya, yang sudah tadi saya jelaskan. Namun, terdapat pada nilai impor beberapa negara yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan kebijakan perdagangan atau kondisi ekonomi global, mengalami fluktuasi negara. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan eh, cara menjelaskannya kurang kurang detail dan kurang jelas. Oke, untuk data yang ketiga yakni kami menggunakan diagram peta. Kenapa kami menggunakan diagram peta? Karena dataset yang kami miliki untuk data ketiga ini yakni berfokus pada state or province. Maka dari itu kami menggunakan diagram berbentuk peta. Peta ini menunjukkan tingkat inflasi bulan Januari sampai November pada tahun 2024 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Inflasi tahunan berkisar antara 1,08% hingga 4,27%. Provinsi dengan warna yang lebih gelap memiliki tingkat inflasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya, warna terang memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah. Rata-rata inflasi di Indonesia pada Januari sampai November tahun 2024 yakni 2,53%. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada Kalimantan Utara. Di situ ada poin inflasinya yakni 2,13. 2,13 di sini yakni dalam bentuk persen. Jadi jika dibaca yaitu 2,13%. Contoh lain Aceh 2,44%, Sumatera Utara ada 2,57%, Riau 2,61%, Jambi 2,79%, dan seterusnya. Baik, sekian untuk data ketiga. Terima kasih.